Halo, ketemu lagi dengan Iqbal Alamsah di channel pembelajaran. Hari ini kita akan membahas mengenai tema 2, subtema 1, pembelajaran ketiga. Kita mulai pembelajarannya adik-adik. Yo. Di sini ada percakapan antara balon dan perahu. Perahu, bagaimana cara kamu berlayar? Tanya si balon. Lalu si perahu menjawab, dengan bantuan angin, balon. Angin? Apa itu angin? Tanya si balon kepada si perahu. Angin itu udara yang bergerak. Kalau kamu, mengapa bisa menggelembung? Tanya si perahu. Karena di dalam perutku juga ada udara, perahu. Ketika udara ditiupkan, aku dapat menggelembung. Berarti udara sama-sama berguna bagi kita, kata si perahu. Nah, di sini percakapan antara balon dan perahu itu membahas mengenai udara. Jadi di sekitar kita itu banyak udara. Udara itu ada bermacam-macam. Yang kita hirup namanya itu oksigen. Yang kita keluarkan itu namanya karbon dioksida. Nah, di sini si perahu ini bisa berlayar karena bantuan dengan angin. Angin adalah udara yang bergerak. Jawablah pertanyaan berikut berdasarkan teks di percakapan di atas. Yang nomor 1, apa yang dibicarakan perahu, kertas, dan balon? Apa yang mereka bicarakan tadi? Mereka membicarakan tentang udara dan angin. Ya. Jadi tadi si balon bertanya pada kertas bagaimana cara bisa berlayar. Lalu si kertas bertanya pada balon, mengapa balon bisa menggelembung? Mengapa balon bisa menggelembung? Ya, karena di dalam balon ada udara. Nah, kalau tidak ada udara, balon tidak akan menggelembung. Pertanyaan nomor 3, mengapa perahu kertas bisa berlayar jika diapungkan? Nah, mengapa tadi? Karena tertiup angin. Karena ada bantuan dari angin. Kemudian sebutkan beberapa benda yang memiliki sifat yang sama seperti balon. Sifat yang sama seperti balon itu berarti, nah, ketika balon, ban mobil berisi udara, plastik berisi udara, karena mengembang saat isi udara. Ayo lakukan percobaan bersama-sama untuk mengetahui sifat benda gas. Jadi, udara itu adalah salah satu benda gas. Kemarin kita sudah belajar benda padat, benda cair. Kali ini kita akan belajar benda gas. Sifat-sifat benda, ada alat dan bahan yang diperlukan. Yang pertama, balon, lalu kantong plastik bening, kemudian ke cara kerjanya. Jadi kamu siapkan ini ya, balon, lalu plastik bening. Nah, cara kerjanya yang pertama, tiuplah balon sampai menggelembung. Kemudian ikat mulut balon dengan karet, atau kamu, ya pokoknya bagaimana caranya harus diikat supaya udaranya tidak keluar. Kemudian tiuplah kantong plastik sampai mengembang. Selanjutnya ikat tutup mulut plastik dengan karet. Nah, jadi sekarang kita amati bentuk balon dan kantong plastik tersebut. Bagaimana bentuk balon dan bagaimanakah bentuk kantong plastik? Nah, di dalam balon dan kantong plastik itu ada udara. Balon dan plastik sendiri adalah benda padat, tetapi di dalamnya ada udara ketika kita tiup atau gas ya.
Nah, sekarang kesimpulan apa yang kita praktekkan adalah balon dan plastik adalah benda padat ya, yang pertama. Yang kedua, balon dan plastik jika ditiup akan mengembung dan di dalamnya ada gas atau udara. Yang ketiga, sifat benda gas dapat berubah-ubah bentuknya sesuai dengan wadah atau tempatnya. Ketika kita tiupkan udara di balon, maka bentuknya akan seperti balon. Ketika kita tiupkan udara di kantong plastik, maka bentuknya akan mengikuti plastiknya. Jadi ini adalah sifat udara yang berubah-ubah. Sifat gas berarti berubah-ubah sesuai tempat atau wadahnya ya. Kalau balonnya berbentuk lope, ditiup jadi lope. Kalau balonnya berbentuk boneka, nanti juga akan membentuk boneka. Karena gas bersifat berubah-ubah sesuai dengan bentuk wadah atau tempatnya. Benda gas jika dipindah tempatkan, maka bentuknya akan berubah seperti tempatnya. Jika gas dimasukkan ke dalam balon, maka dia bentuknya seperti balon. Jika dimasukkan ke dalam botol, maka bentuknya seperti botol. Meniup balon. Nah, ini ada bacaan nih. Balon terbuat dari karet. Karet bersifat lentur dan elastis. Makanya bisa ngomong saat ditiup. Saat kita meniup balon, udara masuk ke dalam balon. Balon yang kita tiup akan menggembung. Udara akan menekan balon ke segala arah. Udara dalam balon akan menyesuaikan dengan bentuk balon. Begitu juga dengan kantong plastik. Artinya, bentuk udara mengikuti bentuk wadahnya atau tempatnya. Nah, jawablah pertanyaan berikut berdasarkan teks bacaan di atas. Bagaimana bentuk udara ketika ditiupkan ke balon? Nah, bagaimana tadi bentuk udara? Bentuknya seperti bentuk balon. Kemudian bagaimana bentuk udara ketika ditiupkan ke kantong plastik? Ya, bentuknya seperti kantong plastik tersebut karena mengikuti wadahnya. Begitu. Apakah bentuk udara ketika ditiupkan ke balon dan kantong plastik? Apakah sama bentuk udaranya? Bentuk udaranya akan berbeda sesuai tempatnya. Jadi bagaimana menurutmu sifat udara itu? Nah, sifat benda gas atau udara itu bentuknya selalu berubah-ubah sesuai dengan wadah atau tempatnya. Ayo membaca. Bermain itu ada aturannya. Setiap bentuk permainan harus dipatuhi. Ketika bermain tidak boleh curang. Tidak boleh curang ya bermain itu. Aturan tidak hanya ada dalam permainan saja. Di rumahku juga ada beberapa aturan. Teman-teman mau tahu? Nah, ini ya. Si Benny ini memberitahu bahwa dimanapun ada aturan, bermain pun ada aturannya. Kita tidak boleh curang. Aturan itu dibuat untuk dipatuhi, bukan untuk dilanggar. Nah, aturan itu membuat hidup kita menjadi teratur atau tertib. Nah, sekarang ini adalah aturan yang ada di rumah. Mungkin di rumah adik-adik juga ada aturan, tapi akan berbeda-beda. Nah, ini contoh aturan yang ada di rumah Benny. Nah, contohnya aturan yang ada di rumah Benny: bangun pukul 5, setelah bangun merapikan tempat tidur, selalu izin saat bepergian, tidak boleh lupa waktu saat bermain, harus membersihkan meja dan mencuci piring, mengerjakan PR,
sore hari membantu orang tua, belajar pukul 19 dan tidur pukul 21. Nah, ini aturan di rumah Benny ya. Nah, kamu bisa menulis aturan yang ada di rumah kamu masing-masing. Kemudian berilah tanda centang pada kolom yang sesuai. Nah, di sini ada kegiatan. Kegiatan ini perlu dilakukan atau tidak boleh dilakukan. Yang pertama, menonton sampai larut malam. Apakah perlu dilakukan atau tidak boleh dilakukan? Ya, kalau menonton TV atau menonton film sampai malam tidak boleh dilakukan. Nanti paginya kita bisa kesiangan dan bisa terlambat masuk sekolah. Kedua, membantu ayah dan ibu. Apakah perlu dilakukan? Ya, ini perlu dilakukan. Mengerjakan PR perlu dilakukan atau tidak boleh dilakukan? Ya, perlu dilakukan. Bermain dengan curang. Nah, yang mana nih? Tidak boleh dilakukan. Minta izin kepada orang tua bila akan bepergian. Ini juga perlu dilakukan. Sekian pembelajaran hari ini. Tetap semangat dan jangan lupa selalu rajin dalam belajar.